Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-18. 7 kata kunci untuk mendahsyatkan potensi diri meraih prestasi luar biasa. 3. A'makuhum fikron, merekalah yang paling dalam pemikirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Orang-orang sukses berprestasi luar biasa karena kedalaman pemikirannya mengambil pelajaran dan ibroh dari sekitarnya. Saat menyalakan api yang menyala, ingatlah kengerian neraka dengan api siksanya yang menyala-nyala. Bila menyaksikan semut yang bergotong royong, bandingkan dengan perilaku manusia sekarang yang saling egois. Bila menyaksikan perputaran alam semesta, jadikan ia mimbar belajar untuk mengantarkan pribadi menjadi besar. Bila kita membiasakan berpikir, merenungkan, mengamati, maka pikiran terasa menjadi cerdas dan mendalam sehingga mengantarkan Anda pada pemahaman yang rinci. Al-fahmu ad-daqiq. Kefahaman ini akan melembutkan jiwa, memiliki khauf dan roja, rasa takut dan harap secara proporsional. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Mengapa para ulama lebih takut kepada Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah, seperti syair berikut. Damba cintamu, Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Ku sering melanggar laranganmu, dalam sadar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu, walau sadar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagi ku ingat, petang ku lupa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hambamu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Ku sering berjanji di hadapanmu, ku sering jua memungkiri. Ku pernah menangis karenamu, kemudian ketawa semula. Ku takut kepadamu, ku mengharap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia dan akhirat, seperti Rasul dan sahabat. Tuhan, diri ini tidak layak ke surgamu, tapi tidak pula aku sanggup ke nerakamu. Menjadi besar berarti fikrahnya benar, ide-idenya besar, gagasan penuh nalar, bisa membuka kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang ada di sekitarnya. Ia sibuk mencari dan menggali apa sumbangsi pemikiran yang bisa diberikan. Bicaranya zikir dan nasihat, diamnya berpikir dan menggali ide-ide segar dan sehat. Langkahnya penuh takbir, tasbih dan tahlil, mengagungkan Allah yang maha besar. Bila orang melihatnya, maka akan bertambah taat dan mengingat akan akhirat. Fikroh adalah hasil dominasi wawasan dan pemikiran. Fikrah yang selalu segar, ibarat air yang keluar dari mata air yang jernih, bening,
suci dan murni. Sumbernya adalah Al-Quran, yang kata Adija Izzat Begovic, setiap membaca Al-Quran akan selalu ditemukan hal-hal baru. Atau kata Utsman bin Affan, bila hati itu suci, maka ia tidak akan pernah kenyang untuk tilawah Al-Quran. Kita bisa belajar dari penemu metode belajar cepat baca Al-Quran, Iqra dan Qiraati, bagaimana mengasah fikroh untuk menghasilkan karya yang menyejarah bukan hanya di Indonesia tapi mendunia. Bagaimana cara menghadirkan pribadi yang a'makuhum fikron ini? Ada beberapa langkah praktis. 1. Berpikir lancar, mengajukan banyak pertanyaan, ide, gagasan, alternatif, dan solusi. 2. Berpikir luas, menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang berangkat dari fleksibilitas, konsep, dan sudut pandang yang berbeda. 3. Berpikir orisinal, mampu melahirkan ungkapan, gagasan, ide yang unik, asli, baru, tidak lazim, cerdas, lebih dulu dari orang lain. 4. Berpikir evaluatif, mampu membuat laporan, penilaian, standar, ukuran, parameter dengan berbagai konsideran yang menyeluruh sehingga dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan pada saat berbeda. 5. Berpikir kritis, seperti Nabi Ibrahim, mampu mempertanyakan berbagai hal dengan berbagai sudut pandang, melihat berbagai kemungkinan keadaan untuk menghadirkan kesimpulan. 6. Berpikir imajinatif, dalam fikih disebut iftirodat, berbagai kemungkinan sehingga perlu antisipasi dini, membayangkan yang belum pernah, belum terpikir, belum terjadi sebagai persiapan lebih awal. 7. Berpikir detektif, mampu mempelajari, mendeteksi, merasakan berbagai kejanggalan yang terjadi. 8. Verifikasi, memilah, memilih, mengelompokkan, melihat kejanggalan dengan cerdas, lalu memetakannya dengan tepat. 9. Berpikir analitik, menguraikan analisa sebab akibat berkenaan dengan kejanggalan dan keadaan yang ditemukan, menemukan data-data akurat sebagai bekal memutuskan. 10. Berpikir sintesis, mampu menghubungkan berbagai hal, kemungkinan, peluang, keadaan untuk menentukan langkah berikutnya. 11. Berpikir antisipatif, mampu menyediakan antisipasi terhadap kemungkinan terbaik, maksimal, pertengahan, optimal, dan kemungkinan terburuk, minimal. 12. Berpikir sensitif, mampu membangun kepekaan terhadap berbagai peluang dan momentum untuk melakukan yang tepat dan terbaik. 13. Berpikir integral, melihat persoalan secara komplit tanpa ada satu bidang pun yang tertinggal. 14. Berpikir perubahan, berusaha mengubah dan mengatasi keadaan, bukan menyalahkan tapi berupaya membuka pemecahan. 15. Berpikir gagal, menyiapkan diri apabila kegagalan menimpa, ada rencana kedua, ketiga, ada opsi yang disiapkan sehingga bila sukses syukur, tidak sombong, bila gagal tidak putus asa dan menyalahkan keadaan dan orang lain. 4. Ausa'uhum nadharan, mereka lah yang paling luas cara pandangnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hati-hatilah dengan firasat orang mukmin karena ia melihatnya dengan nur Allah. Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada Waki, gurunya, tentang buruknya hafalannya saat itu. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nur Allah dan cahaya Allah, tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, aku bermimpi bahwa Allah menjadikan hatimu bercahaya yang tidak padam karena maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu kecerdasan, gemar belajar, sungguh-sungguh, memiliki biaya, bergaul dengan guru, dan perlu waktu lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berasumsi bahwa seseorang melupakan ilmu karena dosa yang diperbuatnya. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, seorang hakim hendaknya mempunyai 5 sifat, yaitu paham, sabar,
tidak maksiat, tegas, dan memiliki tanggung jawab ilmiah. Bukalah diri, bukalah mata, bukalah hati. Ketahui bahwa dunia bukan sesempit daun kelor, apalagi sepanjang celana kolor. Bukalah mata, hati, pikiran, perasaan, agar seluas lautan. Jadilah pribadi yang prestatif dimanapun posisi Anda. Berikan pandangan yang luas untuk melihat dari kacamata yang tak biasa. Bila orang melihat kematian sebagai akhir, lihatlah ia sebagai awal perjalanan panjang dan menentukan. Karenanya sebelum mati ia berbekal, karena kematian memiliki 3 ciri. 1. Kematian itu gaib, tidak ada yang bisa mengetahui. 2. Kematian itu pasti, tidak ada yang bisa memungkiri. 3. Kematian itu tiba-tiba, tidak ada yang bisa menghindari. Pribadi solih sosial memiliki spesialisasi, skill khusus di bidang sekaligus berpandangan luas. Kedudukan tak penting, yang penting adalah kontribusi yang diberi. Seperti Salman Al-Farisi, ia budak, tapi pandangannya luas, pikirannya cerdas, dibangun oleh pengalaman yang panjang untuk menemukan kebenaran yang dirindukan. Saat menghadapi konspirasi pasukan sekutu, ia mengusulkan strategi jitu menggali parit yang belum dikenal di kala itu. Musuh-musuh pun menyerah kalah, mengurungkan niatnya setelah diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara pandang Salman, orang biasa dengan keluasan pandangan yang luar biasa. Strategi Khandaq abadi sepanjang masa. Ada beberapa indikasi profil pahlawan sejati yang luas cara pandangnya. 1. Serius dan terus belajar dalam menemukan dan menguatkan spesialisasinya. 2. Menyeriusi sebuah keahlian sebagai amal unggulan. 3. Melakukan pembelajaran agar ahli di bidang yang digeluti. 4. Menghasilkan produk atau karya sebagai bukti meski sederhana. 5. Melanjutkan pendidikan formal dan mencari kemungkinan untuk mencapainya dengan kreatif, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i. Antonius Syafi'i yang masuk Islam langsung mengambil spesialisasi ekonomi syariah. Anto Trisugiyarto, penemu plasma air dengan nuklir, maupun Dr. W. Warsito, penemuan topografi scan dimensi. 5. Menyadari, memahami, mencintai spesialisasi dan karya sebagai bagian dari jihad. 6. Mendata dan mendokumentasikan karya untuk membangun semangat berkarya. 7. Belajar dan menguasai ilmu-ilmu kontemporer aktual di luar spesialisasinya untuk memperkuat spesialisasinya dan mengembangkannya. 8. Mampu menghubungkan berbagai data global menjadi sebuah kekuatan. 9. Bersiap selalu agar mampu berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya. 10. Mampu bekerja sama untuk memberdayakan potensi diri dan spesialisasinya menjadi amal yang dahsyat dalam amal jama'i. 5. Ansyatuhum amalan, merekalah yang paling rajin amal-amalnya. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita menjaga kontinuitas amal agar menjadi pribadi unggul dan dicintai Allah. Sesungguhnya amal yang dicintai Allah yang berkelanjutan meski itu sedikit. Kata Nabi SAW, jangan engkau seperti si fulan, dulu rajin sholat malam, ini meninggalkannya. Menjadi pahlawan berarti berani memilih jalan kesulitan, bukan jalan kemudahan. Menyukai tantangan. Di antara tantangan terbesar itu adalah istiqomah dalam melangkah dan enjoy dalam dakwah dan ibadah. Ini tentu bukan perkara mudah, tapi mungkin dan bisa asalkan kita membiasakan. Awalnya sulit dan pahit, tapi akhirnya manis dan indah. At first we make habit, at last habit make you. Orang menjadi pintar, sukses dan besar kadang bukan karena sekedar otaknya yang encer lalu pintar. Tidak, tapi kepintarannya adalah hasil olah kerja keras, amal yang tak kenal lelah.
Ia pintar menangkap momentum amal untuk mendahsyatkan diri. Ia tak pedulikan pandangan hina orang lain atas dirinya. Mungkin orang lain meremehkan suatu amal, namun ia tetap rajin menekuninya, seperti ketekunan Bilal bin Rabah yang menjaga dengan istiqomah kondisi suci dengan wudhu dan sholat 2 rakaat setelahnya. Ketekunan Zaid bin Sabit belajar bahasa, kerja keras Imam Sibawayh menjadi pakar ilmu nahwu, keseriusan Imam Bukhari, pengorbanan Imam Ahmad. Juga kezuhudan Abu Dzar, birrul walidain Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah jitu, tazia Mus'ab bin Umair, duta perdana Islam, keberanian Khalid bin Walid, kejeniusan Salman, ketekunan Abdullah bin Umar mencontoh Nabi dalam amal yang sekecil-kecilnya, ketekunan Zaid bin Harithah, pembantu Nabi, mendampingi kekasihnya di dunia hingga mengantarkannya ke surga, mendapat limpahan cinta dari sang kekasih hingga anak cucunya. Usamah bin Zaid pun mendapat limpahan cinta Nabi itu. Itu karena kesetiaan Zaid mendampingi Nabi dalam suka duka, yang tentu lebih banyak dukanya, hingga syahid menyebutnya dalam perang Mu'tah. Keseriusan dan rajin itulah mengantarkan seseorang pada derajat mulia dengan surga sebagai balasannya. Sukses, kata orang Jawa, berarti 3 ta: harta, tahta, wanita. Menurut orang Barat berarti 3 P, yakni power, kekuatan, position, kedudukan, dan property, tempat tinggal yang nyaman. Menurut Kamus Inggris, tingkatannya adalah good, baik, better, lebih baik, dan best, paling baik. Sukses juga berarti menjadi terbaik dimanapun kondisinya. Big is powerful, medium is wonderful, and small is beautiful. Menjadi sukses, berprestasi, dan luar biasa dari orang-orang yang biasa seperti kita sesungguhnya bisa dirintis justru dari kesadaran akan keterbatasan yang dimiliki. Caranya, galilah Al-Quran, telitilah ayat-ayatnya, hadirkan inspirasi, jadikan pedoman seluruh langkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang sukses itu dengan modal terbaik yang Dia karuniakan, sebaik-baik penciptaan, ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 5. Tapi kebaikan Allah ini jangan dibiarkan dan dimubazirkan. Melangkahlah dalam tataran syukur bil lisan. Jadilah orang yang terbaik kata-katanya, ahsanu qaulan, orang yang terbaik kata-katanya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Itu pun belum cukup. Jadilah orang yang terbaik amalnya, karena yang akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita bukan banyaknya ilmu, tetapi yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Dia selalu menginfakkan diri, harta, jiwa, dan raganya untuk menyeru di jalan Allah. Selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan sekedar muqtasid, sedang-sedang saja, apalagi zalimul linafsi, menganiaya dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran surat Fatir ayat 32. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bila kita selalu berpagi-pagi untuk membuka karunia Allah, tentu dibukalah pintu rezeki dan kesuksesan yang tak pernah henti. Tapi sayang, sering banyak yang habis subuh tidur lagi, atau malah subuhnya terlambat setiap hari. Kami berbagi-bagi dalam fitrah Islam dan kalimat ikhlas, dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam milah bapak kami Ibrahim yang hanif, sedangkan ia bukan seorang musyrik. Ya Allah, sesungguhnya aku terjaga oleh-Mu dalam nikmat, sehat, selamat dari bencana, dan terjaganya rahasia dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, sehat dari-Mu, dan penjagaanmu itu atasku di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seusai sholat fajar, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tobrani. Umar bin Abdul Aziz apabila merasa letih setelah menunaikan sholat subuh dan berzikir hingga matahari naik sedikit, beliau berkeliling di halaman rumah sambil berucap, bagaimana mata akan tidur padahal ia merasa senang dan ia tidak tahu tempat mana rezeki akan turun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.